Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang integral, ya, dalam arti di awal supaya kamu bisa memahami lebih menarik. Di sini disajikan, mohon untuk diperhatikan, ya. Di sini kita belajar integral dengan mudah. Ya, perhatikan di sini integral. Integral itu adalah antidiferensial adalah suatu cara untuk mencari fungsi asal apabila fungsi turunannya diketahui. Misalkan gini, setelah kita turunkan, nah apabila kita kembalikan lagi, itu namanya integral. Jadi ada integral tak tentu, ada integral tertentu. Nah, fungsi integral nanti macam-macam untuk mencari luas, untuk mencari volume, dan sebagainya. Nah, di sini disajikan dengan mudah supaya kamu tertarik dengan pelajaran ini, dan ini sangat penting nanti untuk jenjang karir berikutnya. Ya, di sini kita lihat integral dilambangkan dengan seperti ini, ya, seperti cacing nih integral. Ya, jadi jika f aksen sama dengan fx, maka anti diferensial. Jadi anti diferensial atau kebalikannya disebut integral dari fx adalah fx plus c, dan ditulis bahwa integral bacanya fx dx sama dengan fx plus c. Di sini c ini komplement, pelengkap. Jadi kalau ini integral tak tentu, tidak ada batasnya. Ya, nanti kita kasihkan contoh. Nah, bentuk integral fx dx sama dengan fx plus c disebut integral tak tentu. Tak tentu ini nggak ada batasnya di sini. Ya, tak tentu. Ya, sebab berlaku untuk c sembarang konstanta. Secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk n tidak sama dengan 1, k dan c konstanta, maka 1 nih. Integral k dx itu sama dengan kx plus c. K di sini kan konstanta. Berarti kalau diintegralkan tinggal kx plus c. Kenapa tambah c? Karena dia tak tentu, tidak ada batasnya di sini. Selalu ini c, ya, komplement, pelengkap. Terus yang kedua, integral x pangkat n dx sama dengan 1 n plus 1 x n plus 1 tambah c. Nah, di sini tetap ditambah c juga karena dia tak tentu. Jadi kalau tak tentu semua ditambah c pelengkap. Yang ketiga, integral k x pangkat n dx. Nah, k ini kan konstanta, berarti k per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. N dari sini ya. Jadi lihat rumusnya tuh. Ya, hampir mirip. Ini saya langsung saja pada formula ini. Nanti kita akan bisa bahas dengan soal-soal supaya kamu tidak jenuh untuk belajar ini. Ya, ini diperhatikan nih. Jadi ini konstanta kx plus c, ini integral x pangkat n dx sama dengan 1 n plus 1, ini formulanya ya, x n plus 1 tambah c. Kalau k ini tetap k per n plus 1 x n x pangkat n plus 1 plus c. Ya, coba. Ya, jadi ini harus kamu pahami dulu. Jadi integral itu ya kebalikan. Jadi kebalikan ya. Ini harus dipahami dulu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ya kamu bisa like, share, and subscribe ya supaya ini bisa berkembang terus dalam rangka mencerdaskan anak bangsa tentunya. Terima kasih, kita lanjutkan ke contoh. Contoh nih, misalkan gini. Tentukan fx jika A, f aksen x sama dengan 12x pangkat 5. Yang B, f aksen x sama dengan 5x pangkat 4 dan f2 sama dengan 40. Perhatikan ya, dalam integral, ya tanda aksen-aksen ini sangat berpengaruh ya. Jadi kalau f aksen itu kan turunan pertama, kalau f double aksen turunan kedua, f triple aksen turunan ketiga, dan seterusnya. Begitu juga nanti integral, ada integral lipat 1, lipat 2, dan seterusnya. Tapi kita di sini baru awal ya, baru awal. Nah, di sini kita lihat nih, ya. Ini f aksen x sama dengan 12x pangkat 5. Nah, ini formulanya, rumusnya langsung saya sajikan. Lihat formulanya. Ini tak tentu ya, nggak ada batasnya. Maka x pangkat n dx sama dengan 1 n-nya dari sini, n plus 1, x n plus 1 plus c. Perhatikan. Sehingga kalau kita mencari fx-nya, ini kan turunan nih. Kita disuruh mencari fx-nya. Artinya sebelum diturunkan persamaannya apa kan gitu. Nah, tinggal masukkan integral 12x pangkat 5 dx sama dengan 12 per, ini kan 5. Ya, n itu. 5 tambah 1, x 5 tambah 1. Plus c. Kenapa c? Karena tak tentu, nggak ada batasnya. Nah, sederhanakan 12
per 6 kan? X 5 tambah 1, 6 plus C. Nah, 12 bagi 6 sama dengan 2X pangkat 6 plus C. Selesai untuk yang pertama. Coba dipahami nih, ya. Jadi ini kamu pahami, ya. Kenapa saya sajikan langsung dalam rangka supaya kamu tidak jenuh dengan pelajaran ini. Yang berikutnya yang B. Yang B ini sebetulnya F aksen ya, bukan triple aksen ya, F aksen nih salah ketik ya. Sama dengan 5X pangkat 4 dan F2 sama dengan 40. Nah, ini kita integralkan. Kita integralkan berarti 5X pangkat 4 dx. Ingat ini F aksen aja satu ya, ini salah ketik ya. Sama dengan 5 per 4 tambah 1 X 4 tambah 1, 4 dari sini tambah 1 plus C. Nah, jadi 5 dibagi 5, 5 per 5, X pangkat 5 plus C. Jadi 5 bagi 5, 1, hasilnya X pangkat 5 plus C. Nah, karena di sini diketahui F2 sama dengan 40, bukan F aksen ya, F2 sama dengan 40, berarti kita bisa masukkan F2 sama dengan 40, ini kan F2, F nih, Fx nih. Masukkan berarti 2 pangkat 5, 2X-nya gantikan 2 pangkat 5, plus C sama dengan 40. 2 pangkat 5 kan 32, berarti C-nya sama dengan 40 dikurang 32, 8. Sehingga persamaan Fx-nya itu adalah X pangkat 5 plus C. C-nya 8. Selesai seperti itu. Ya, ini integral. Setelah diturunkan, dikembalikan lagi itu integral. Ya, lanjut. Sekarang, untuk menentukan integral dari suatu fungsi aljabar, dapat digunakan sifat-sifat integral sebagai berikut. Ya. Pertama, perhatikan. Jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi dari x, k, dan c, serta n adalah konstanta dengan n tidak sama 1, maka nih, integral k fx dx sama dengan k ini bisa dikeluarkan karena konstanta dia nggak pengaruh. Di dalam maupun di luar sama aja. Bisa ditulis k kali integral fx dx, boleh ya. Yang kedua, integral buka kurung fx plus minus gx dx sama dengan ini bisa dipecah-pecah, integral fx dx di plus minus integral gx dx, artinya penyelesaiannya bisa dipecah-pecah satu-satu, bisa seperti ini. Yang berikutnya, contoh ya, integral setengah x kuadrat dx. Yang kedua, integral 3x kuadrat min 4x plus 6 dx. Nah, perhatikan. Berarti kita ini masih berbicara integral tak tentu ya. Ini kita bisa selesaikan di sini nanti dilihat. Nah, di sini ya, setengah. Nah, caranya sama dengan setengah ini kan konstanta. Bisa kita keluarkan. Di dalam boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi ini untuk memudahkan aja. Setengahnya bisa keluarkan, berarti tinggal x kuadrat dx. Nah, setengahnya ini x kuadrat kita integralkan. Berarti n-nya kan 2. Berarti 1/n tambah 1. Ya kan? Berarti 2 tambah 1. X 2 tambah 1 plus C. Kenapa C? Tak tentu. Sehingga ini setengah kali sepertiga X pangkat 3 plus C. Nah, lihat setengah kali sepertiga, atas kali atas, 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Jadi, 1/6 X pangkat 3 plus C. Selesai. Seperti itu. Terus yang berikutnya nih, yang B nih ya. Integral 3x kuadrat min 4x plus 6 dx. Nah, berarti ini bisa dipecah-pecah. 3x kuadrat min integral 4x plus integral 6 dx. Nah, ini bisa kita jabarkan sendiri menjadi 3 per 2 tambah 1 kan? 3. Ingat seperti rumus ini nih. Sama, cuma saya persingkat. X 2 tambah 1, 3. Min 4. Ini kan X pangkat 1 sebetulnya nih. Cuma nggak ditulis. Ya berarti 1 tambah 1, 2. Per 2, 1 tambah 1, 2. Ya kan? Di sini kan 1 sebetulnya N-nya. Terus plus, ini kan konstanta. Berarti kalau diintegralkan tadi kan langsung muncul X kan? 6X plus C. Sehingga disederhanakan menjadi X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 6X plus C. Kenapa C? Tak tentu. Seperti itu. Ya, kalau diamati baik-baik rumus yang tadi, mudah-mudahan mudah. Dengan mudah kamu tertarik sehingga kamu bisa akan menggali terus asal rumus dan dari mana sebagainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang integral tertentu. Tadi kan tak tentu. Kalau tertentu ini ada batasnya. Nah, jadi integral tertentu itu dari suatu fungsi fx dari x sama dengan a sampai x sama dengan b ditulis dan didefinisikan sebagai berikut. Integral fx dx a sampai b. Nah, ini sama dengan hasil fx dx itu kan f besar x batasnya a sampai b.
Maka penyelesaiannya FB min FA. Artinya apa? Hasil ini substitusikan, ini masuk ke sini. Setelah selesai, dikurang, ini masuk ke sini. Seperti itu nanti ya. Nah, dengan Fx adalah anti turunan dari Fx, A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Nah, bentuk yang ini disebut sebagai teorema dasar kalkulus. Nih, kau pahami ya. Ini kan cikal bakal dari awal nih, kita bahas pelan-pelan dulu. Selanjutnya, untuk menyelesaikan perhitungan integral tertentu dapat digunakan sifat-sifat integral sebagai berikut. Nah, untuk integral tertentu, sifat-sifat ini bisa kamu pelajari baik-baik. Nah, jika fx dan gx terintegralkan pada selang tutup A, B dan K adalah suatu konstanta, maka berlaku seperti tadi. Integral K fx dx batasnya A sampai B, karena ini K konstanta bisa keluar, boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Yang kedua, integral fx min gx tutup kurung dx batasnya A sampai B, ini bisa diselesaikan masing-masing, ya kan? Plus minus. Nah, seperti tadi. Nah, yang ketiga, integral fx dx A sampai B plus fx dx B sampai C, ini bisa langsung karena ini sama. Ini fungsinya kan sama. Batasnya A sampai B, B sampai C. Berarti kita bisa langsung AC. Dengan catatan ini fungsinya sama gitu. Ini ya. Terus yang keempat, integral fx dx A sampai B ini bisa ditulis min integral kalau batasnya dibalik. B ke A tinggal kasih tanda min, sama saja hasilnya. Ya. Oke. Kita sajikan contoh. Contohnya begini, misalkan integral 9x kuadrat dx 1 sampai 2. Nah, berarti ini kita integralkan dulu. Kita integralkan. Nah, seperti ini. Ini rumusnya ada 2 berarti. Rumus pertama untuk mengintegralkan seperti ini. Rumus kedua integral tertentu seperti ini. Gitu loh, saya sajikan ini supaya paham nih. Berarti pertama kamu integralkan dulu yang 9x kuadrat. 9x kuadrat itu kalau diintegralkan 9-nya konstanta pindah ke depan, boleh tinggal integral x kuadrat dx dari 1 sampai 2. Nah, berarti 9 kali x kuadrat diintegralkan itu, n-nya kan 2. Berarti 2 tambah 1. X, 2 tambah 1. Batasnya 1 sampai 2. 1 dari 2 dapat di mana? Ini batasnya. Sehingga ini kamu sederhanakan dulu. Ya kan? 9 kali 1, 9 bagi 3, 3. Berarti 3x pangkat 3, batasnya 1 sampai 2. Nah, penyelesaiannya 2 masuk dulu ke sini. Gantikan x dengan 2 dulu. Berarti 3 kali 2 pangkat 3. Setelah itu habis, sudah selesai, dikurang, baru 1 masuk ke x. Nah, sehingga hasilnya 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 24. Dikurang 1 pangkat 3, yaitu 1 kali 1 kali 1, 3. 1 kali 3, 3. Tinggal 24 kurang 3 sama dengan 21. Seperti ini. Ya, ini masih yang mudah-mudah saya sajikan ya. Belum rumit. Oke, yang berikutnya yang ini. Oke, integral. Ya, 3x kuadrat min 2x plus 7, tutup kurung, batasnya 0 sampai 2. Ini sama, kita integralkan masing-masing ya, seperti ini. Jawab ya. Nah, ini kita integralkan, bisa kan langsung nih. Kalau mau langsung bisa ini. 3, 1, 2 tambah 1, x 2 tambah 1. Dikurang 2 dikali 1 per 1 tambah 1. Dari mana 1? Ini sebetulnya 1 kan. 1 nggak pernah ditulis. Berarti kan 1 tambah 1 x, 1 tambah 1. Plus, nah ini kan nggak ada x ini. Konstanta kalau diintegralkan dari 7x. Batasnya 0 sampai 2. Nah, 2 masuk ke sini dulu semua. Baru setelah itu dikurang 0 masuk ke sini semua. Seperti ini kalau kita sederhanakan seperti ini, ya. Kalau sederhanakan, kalau kita sederhanakan lagi akan seperti ini. 3 bagi 3 kali 1, 3 bagi 3 tinggal x pangkat 3 min x kuadrat plus 7x. Batasnya 0 sampai 2. Nah, 2 masuk ke sini dulu. 2 pangkat 3, terus min 2 pangkat 2 plus 7 kali 2 dikurang 0 pangkat 3, ya 0 pangkat 2, 7 kali 0. Karena nanti di sini kan macam-macam, bisa enggak 0 aja gitu loh. Makanya seperti ini polanya, seperti ini. Setelah ini kan pasti hasil 0. Nah, ini kan 2 pangkat 3 kan 8, dikurang 4, 4. Ditambah 14, tinggal 18. Ya, jadi itu saja untuk pertemuan ini, membahas tentang integral tertentu dan tak tertentu. Nanti kita akan bahas yang lebih dalam lagi. Sampai jumpa, terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.